Sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada satu request video tip di cucak hijau yang kemarin banyak sekali ya request tentang cucak hijau, khususnya pada sobat-sobat pemula yang masih sekali kesusahan untuk melembabkan cucak hijau ya, karena problem over birahi. Jadi yang ditanyakan tuh seperti ini, Om Bro, bagaimana cara efektif untuk menurunkan birahi dari cucak hijau? Karena saat lomba cucak hijau itu sering sekali kayak ngembang-ngembang gitu saat di lokasi lomba, dan saat ditarung juga melet-melet saat di track, maksudnya seperti itu. Nah, untuk kesimpulan tuh seperti ini untuk sobatku semua. Menaikkan birahi wajib, menurunkan birahi juga wajib, karena naik turun birahi itu adalah PR atau kewajiban seorang pemain untuk mengkonserkan cucak hijau. Birahinya kurang, otomatis saat kerja dia tidak bagus, itu kita perlu menaikkan. Birahinya berlebih saat lomba, kadang melet-melet, terkadang dia ngukluk tidak bongkar isian. Karena untuk faktor tidak bongkar isian itu bisa terjadi over birahi yang terlalu akut atau over birahi yang berlebih, juga over emosi yang berlebih. Jadi kita kembali ke satu jawaban ya untuk menurunkan birahi yang efektif pada cucak hijau. Sebenarnya caranya itu banyak ya, untuk menurunkan birahi itu banyak sekali. Ada umbar lepas, artinya itu diumbar terus sampai burungnya itu benar-benar stabil. Terus ada yang digelontor dengan buah, terus buah penurun birahi, ada jus belimbing, ada timun, ada lainnya. Itu ya, ada banyak sekali ragamnya. Tetapi yang akan Om Bro sampaikan di sini adalah trik yang benar-benar singkat, artinya itu tidak begitu ribet. Nah, untuk menurunkan birahi, Om Bro itu sudah membuktikan dan sudah beberapa kali sukses, dan alhasil burungnya juga hiper dan bongkar isian. Untuk menurunkan birahi kita cukup menggunakan sauna ya, sauna. Jadi sauna itu kita tidak usah memprediksi dahulu sauna itu untuk bongkaran, untuk menaikkan birahi. Beda, sauna itu fungsinya bisa untuk menurunkan birahi. Kalau di video-video yang sudah tayang, sauna itu untuk menaikkan birahi, karena kita belum membahas yang untuk menurunkan birahi. Jadi persepsi dari sobat semua itu sauna itu identik dengan menaikkan birahi, padahal sauna itu bisa juga untuk menurunkan birahi, khususnya pada cucak hijau yang birahinya itu sampai melet, sampai gembung kayak balon itu ya, balon terbang itu. Nah, cara tepat untuk menurunkan birahi dengan sauna adalah burung kita sauna dengan cara burungnya kering, kerodongnya basah. Jadi sauna itu yang fungsinya untuk menurunkan birahi adalah sauna burungnya kering, kerodongnya basah. Dan caranya seperti ini. Sebisa mungkin kita akan mensauna itu di jam 9 sampai jam 10 pagi, durasi 1 jam ya, jam 9 sampai 10 pagi atau jam 8 sampai jam 9 pagi. Tetapi kalau di musim kemarau seperti ini kan panasnya ekstrim. Kalau Anda mulai dari jam 9 ya usahakan jam setengah 10 pagi harus selesai, karena panasnya saat ini kan panas musim kemarau, jadi panasnya benar-benar ekstrim. Jadi dipangkas saja ya. Kalau dari jam 9 silahkan setengah 10 disudahi, kalau jam 8 silahkan sampai jam 9 pagi. Caranya adalah burung kondisi kering ya, kondisi kering ditaruh di tempat yang panas. Habis itu kerodongnya Anda
basahi dengan air, atau Anda mengambil air 1 ember itu ya, 1 ember air bersih, habis itu kerodongnya Anda rendam di situ 5 menit ya. Kalau 5 menit itu kan kerodongnya sudah basah tuh ya, basah, habis itu dikerodongkan ke sangkarnya, ditaruh di tempat yang kering atau ditaruh di tempat yang ada panas itu tadi. Tetapi untuk kerodong silakan menggunakan kerodong yang tebal, jangan kerodong yang transparan, itu jangan. Kerodongnya harus yang tebal. Anda rendam dulu di air 5 menit, habis itu untuk mensauna pada cucak hijau. Dan saat sauna silakan menggunakan air minum ataupun buah yang mengandung banyak air seperti pepaya. Yang penting saat sauna tidak usah diberi cukup berikan air minum, atau tanpa air minum boleh, tetapi menggunakan buah yang banyak sekali mengandung air, yaitu buah pepaya. Karena buah pepaya ini sangat efektif ya untuk menanggulangi rasa haus pada cucak hijau. Karena kita tahu sendiri kan, di sauna itu kan panasnya nggak karu-karuan. Sauna itu ibarat kita naik mobil, mobilnya itu tanpa AC, ya kayak gitulah, semruang kayak gitu, rasanya kayak gitu. Nah, nanti setelah proses sauna selesai, jangan lupa burungnya diangin-anginkan, biarkan diangin-anginkan. Mungkin 1 kali sauna dia tidak mempan, kita bisa mengulang di hari berikutnya. Biasanya 3 kali sauna OB-nya sudah selesai dan burung siap untuk dilombakan. Biasanya itu 3 kali sauna atau 3 hari di sauna, burung sudah normal, tidak OB-OB lagi, dan burung siap untuk dilombakan. Dan itu adalah trik spesial yang Om Bro sampaikan untuk sobat semua, karena Om Bro sangat bangga kalau sobat-sobat itu bisa juara, tidak kondangan terus gitu ya, bisa juara, khususnya yang sobat-sobat yang baru-baru pemula, yang baru-baru itu hobi cucak hijau ya. Karena Om Bro sendiri kalau lomba itu banyak sekali muka-muka baru, bukan muka lama tapi muka-muka baru itu yang lagi gandrung sama cucak hijau ya. Karena di samping harganya itu aman, juga pesertanya banyak, dan disitu mungkin menjadi daya tarik untuk sobat semua untuk melombakan cucak hijau. Seperti itu ya untuk sobat-sobat semua, untuk ringkasan cerita dari Om Bro. Semoga yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.